Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Sofi di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan mereview sebuah halaman website, dan pada kali ini kita akan mereview sebuah tema WordPress ya dari Cius Kreatif ya, dimana nama temanya adalah tema masjid, dimana tema masjid ini dinilai sebesar 0 rupiah ya, artinya tema ini gratis, tidak berbayar. Nah, di sini keterangannya adalah WP Masjid adalah tema khusus website masjid yang telah disesuaikan dengan kebutuhan website masjid di Indonesia. Bisa disebut sebagai tema masjid lokal Indonesia. Selain informasi berita juga dilengkapi info, laporan, dan jadwal-jadwal ya. Nah, jadi tema ini sangat bermanfaat buat masjid-masjid yang ada di Indonesia ya, untuk diterapkan tema ini ya. Jadi ini sangat bermanfaat dan bisa digunakan oleh seluruh masjid yang ada di Indonesia. Nah, jadi apa saja fitur yang ada di dalam tema masjid ini? Yang pertama adalah menu agenda ya, kemudian pengumuman, sekilas info, tausiah, jadwal Jumatan, kemudian laporan infak, takmir masjid, lembaga, sampai dengan galeri foto dan video ya. Nanti di sini kita akan coba buka demo temanya. Nah, namun di Cius Kreatif ini tidak hanya menyediakan tema WP Masjid saja ya. Jadi banyak tema-tema yang sudah disiapkan oleh Cius Kreatif ini. Nah, yang pertama ada WP Sekolah, Kompro, kemudian ada yang gratis, kemudian eh, tema properti, wisata, dealer, deso, medika, dan lain-lain ya. Nah, jadi cukup lengkap ya di tema di Cius Kreatif ini. Saya juga ada beberapa menggunakan tema dari Cius ini. Kemudian di sini kita akan coba masuk ke demo temanya. Silakan teman-teman klik demo tema ini. Oh iya, ini linknya ada di sini ya, cius.com kemudian /tema/wp masjid ya. Nah, di sini silakan teman-teman klik demo temanya. Kalau sudah, maka dia akan masuk di sini ya. Jadi ini adalah demo dari tema WP Masjid. Nah, di sini linknya adalah wpmasjid.com ya. Nah, jadi kalau kita menerapkan tema ini, maka kita akan ditampilkan seperti ini. Nah, jadi tema WP Masjid ini ya dibangun menggunakan WordPress ya. Jadi silakan teman-teman pelajari dulu menggunakan dasar WordPress. Kalau misalnya sudah, maka teman-teman bisa menggunakan atau menerapkan template ini atau tema ini ya. Nah, di sini temanya sangat keren sekali ya. Jadi di sini di awal kita sudah ditampilkan logo masjid ya. Di sini WP Masjid kita bisa ganti dengan logo masjid kita. Kemudian di sini di awal kita sudah ditampilkan waktu sholat 5 waktu ya. Jadi mulai dari subuh sampai dengan isya ya. Nah, lalu di sini juga kita ditampilkan menu-menu ya. Jadi ini bisa disetting. Yang pertama menu beranda, kemudian tentang di dalamnya ada profil, sejarah, dan dewan pengurus, agenda, jadwal Jumat ya. Kemudian tausiah, laporan. Nah, di sini ada laporan infak. Nah, nanti ini bisa per tahun ya. Kemudian takmir masjid, lainnya di sini isinya pengumuman lembaga sampai dengan perpustakaan. Kemudian yang terakhir ada menu download ya. Nanti ini bisa disesuaikan linknya. Nah, ini link default yang sudah disiapkan dari tema tersebut ya. Nah, di sini nanti kita juga bisa menerapkan slideshow ya. Jadi ini adalah slideshow. Kita bisa memanajemen slideshow-nya di admin ya. Kemudian di sini ada informasi dari masjid kita, alamatnya di mana. Kemudian di sini ada informasi ketua takmir. Lalu selanjutnya pusat informasi. Nah, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar masjid yang ingin tahu informasi tentang pusat informasi atau layanan yang ada di masjid tersebut ya. Misalnya nomor HP takmir masjidnya atau pengurus lainnya ya. Di sini juga ada ditampilkan media sosial yang ada di tema ini ya. Jadi nanti kalau misalnya kita punya media sosial dari masjid kita bisa disesuaikan di sini. Kemudian di sini kita ditampilkan laporan infak ya. Jadi sini ada laporan infak, tanggal berapa, kemudian dari siapa. Kemudian di sini juga ada laporan saldo dana infak ya. Misalnya saldonya sejumlah Rp8.540.000. Kemudian nanti di sini ada kayak menu untuk transfer lah ya. Jadi nanti di sini misalnya mau pilih BNI Syariah, kodenya berapa, kemudian nomor rekeningnya atas nama siapa, seperti itu ya. Nah, ini slideshow ya, bisa digeser-geser seperti ini. Kemudian di bawahnya di sini ada berita terbaru ya. Nanti kita bisa juga manajemen berita.
Kemudian di sini ada petugas Jumat ya, kalau misalnya ini hari Jumat, nah petugasnya siapa ya, itu diinputnya dari sisi admin juga. Kemudian agenda, kemudian pengumuman ya. Nah di sini juga ada eh, layanan ya, misalnya pernikahan hubungi siapa, kemudian madrasah, pemakaman, kemudian mualaf center. Nah nanti di sini ada orang yang bertugas ya, di sini ada kontaknya juga ya. Jadi ini sangat keren sekali ya, bisa teman-teman gunakan. Kemudian di sini ada tausiah ya, di sini misalnya ada informasi atau tentang tausiah itu bisa diinputkan di sini. Lalu di sini ada kita ditampilkan juga galeri ya, galeri foto. Kalau misalnya ada kegiatan di masjid kita bisa upload ya atau simpan ke galeri ini. Kemudian di sini juga ada video ya, video-video kalau misalnya di masjid kita itu punya kegiatan misalnya takbir akbar ya, di sini kita bisa masukkan videonya seperti itu ya. Jadi ini tema sangat lengkap ya, bisa teman-teman gunakan. Nah, pertanyaannya gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya silakan teman-teman klik download ini. Kemudian silakan teman-teman klik download ya. Nanti di sini ada button download, silakan teman-teman download ya. Di sini diklik download. Kemudian kalau sudah, nah nanti di sini ada keterangan WP Masjid titik 1.2 ya, silakan teman-teman download. Ukurannya sekitar 1,55 MB ya, silakan teman-teman download. Nah di sini saya sudah download ya. Nah kemudian selanjutnya kita juga disiapkan untuk file dummy ya, jadi nanti kita tidak perlu nginput datanya mulai dari nol, kita sudah disiapkan data seperti ini ya. Jadi ini adalah data dummy, kita nanti tinggal ngubah-ngubah aja ya. Misalnya berita, nanti gimana cara memasukkan berita, nah kita tinggal lihat file dummy-nya, kita bisa lihat dari situ ya. Nah silakan teman-teman download juga file dummy-nya, silakan ini diklik. Nah nanti ini ukurannya sekitar 29 KB ya, WP Masjid dummy.zip ya. Nah di sini keterangannya, silakan download dan ekstrak file arsip tersebut untuk mendapatkan file WP Masjid dummy XML ya. Jadi isinya dari dummy.zip ini adalah XML ya. Nanti silakan teman-teman download. Nah kalau sudah di download, di sini saya sudah siapkan ya, misalnya ini saya letakkan di desktop, kemudian WP Masjid ini yang sudah saya download tadi ya. Kemudian di sini ada WP Masjid 1.2 tadi, kemudian WP Masjid dummy. Nah ini kita boleh ekstrak ya. Nah, silakan teman-teman ekstrak. Nah ini isinya WP Masjid dummy.xml. Nah kalau sudah, silakan teman-teman siapkan WordPress-nya ya. Nah di sini saya tidak lihatkan gimana cara install, saya anggap teman-teman sudah bisa semua ya. Silakan teman-teman install dulu WordPress-nya. Sini saya sudah install. Kemudian di sini saya sudah jalankan ya. Jadi ini setelah diinstal WordPress-nya, maka tampilannya ada di sini ya. Seperti inilah tampilan awalnya. Nah, ini saya beri nama Masjid Al Amin Tarakan ya. Nah, kalau sudah, gimana cara nginstal temanya? Silakan teman-teman masuk ke tampilan ya. Di sini saya bahasa Indonesia, kalau misalnya teman-teman bahasa Inggris silakan disesuaikan ya. Ini masuk ke tampilan, kemudian pilih tema ya. Nah kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman klik tambah baru. Kemudian kita unggah tema yang sudah kita download tadi. Silakan teman-teman klik unggah tema ini, kemudian pilih filenya. Nah di sini saya letaknya di desktop ya. Kemudian WP Masjid, lalu pilih WP Masjid 1.2.zip ya. Silakan teman-teman pilih. Kalau misalnya teman-teman lokasinya ada di download, silakan disesuaikan. Di sini saya pilihnya dari desktop ya. Kemudian silakan open. Kalau sudah, klik pasang sekarang ya. Di sini saya bahasa Indonesia sekali lagi. Jadi di sini pasang sekarang. Kalau teman-teman bahasa Inggris berarti install now ya. Nah, kalau sudah teman-teman klik, maka di sini dia akan melakukan proses instalasi ya. Silakan teman-teman tunggu. Nah, kalau sudah tema berhasil dipasang, silakan teman-teman klik aktifkan ya. Silakan teman-teman klik aktifkan. Kemudian, nah sampai sini tema kita sudah aktif. Silakan teman-teman klik ini ya, kemudian kunjungi situs. Kalau sudah, maka tampilan tema kita sudah berhasil ya.
kita sudah berhasil install tema WP Masjid ini, dimana di awal tampilan web kita seperti ini. Setelah kita instalkan tema WP Masjid, dia jadinya seperti ini ya. Nah, jadi sampai sini kita sudah berhasil instalasi, cuma masih jauh berbeda dari file aslinya ya, dimana file aslinya adalah seperti ini ya. Jadi web aslinya itu seperti ini. Nah, kita masih kosongan ya, kita masih kosongan, ada yang harus kita setting. Nah, sedangkan aslinya itu seperti ini ya. Nah, gimana cara biar mirip seperti ini? Yang kita harus lakukan adalah kita harus install dulu file XML tadi ya. Nah, gimana cara installnya? Silakan teman-teman arahkan ke bawah ke menu WP admin ini, kemudian pilih peralatan ya, pilih peralatan, kemudian pilih import ya, pilih import dari peralatan, pilih import. Kemudian setelah diklik import, nanti teman-teman arahkan ke WordPress ini ya. Kalau teman-teman sudah lihat WordPress ini, silakan teman-teman pasang sekarang atau install now ya. Nah, di sini kita akan melakukan import dari file XML tadi. Nah, sebelumnya kita harus install dulu kebutuhannya ya. Di sini ada WordPress. Nah, kalau misalnya sudah tampilannya seperti ini, jalankan pengimport, silakan teman-teman klik ya. Nah, kalau sudah diklik, maka akan tampil import WordPress seperti ini. Nah, silakan teman-teman klik atau pilih file ya. Di sini yang harus di-download adalah atau yang harus di-upload adalah .xml ya, filenya adalah XML. Silakan teman-teman pilih file, kemudian cari lokasi tempat teman-teman letakkan WP Masjid Dummy XML ini ya. Kalau sudah dapat, silakan teman-teman pilih, pastikan yang XML ya, bukan .zip ya. Di sini XML, kalau sudah silakan dipilih, kemudian pilih open. Kalau sudah pilih open, klik unggah berkas dan import ini ya. Silakan teman-teman unggah berkasnya. Kalau sudah, silakan teman-teman klik kirim ya. Nanti di sini ada informasi. Sebelumnya klik ini dulu ya, klik unduh dan import lampiran berkas. Silakan teman-teman klik centang ini, kemudian klik kirim ya. Oke, kalau sudah diklik, maka dia akan melakukan proses instalasi ya. Oke, kalau sudah selesai melakukan import WordPress, maka dia akan informasinya seperti ini. Sudah selesai, selamat menikmati. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman refresh halaman website kita ya, di mana di sini masih di localhost. Silakan teman-teman refresh. Nah, kalau berhasil, harusnya data kita sudah masuk ke dalam sini ya. Nah, jadi di sini sudah masuk datanya ya, gambarnya juga sudah ada. Nah, namun tampilannya belum sama seperti yang aslinya ya, belum sama seperti ini. Nah, kita harus ada lagi yang harus disetting. Silakan teman-teman kembali ke WP adminnya. Di sini kita akan masuk ke dalam tampilan, kemudian pilih sesuaikan ya. Kalau misalnya teman-teman bahasa Inggris berarti customize. Silakan diklik. Nah, kalau sudah diklik, silakan teman-teman pilih pengaturan beranda ya. Pilih pengaturan beranda, kemudian defaultnya kan post-post terbaru Anda. Nah, silakan teman-teman klik sebuah laman statis ya. Silakan teman-teman klik yang di bawah ini, kemudian berandanya silakan teman-teman pilih beranda ya. Untuk beranda ini silakan teman-teman pilih menu beranda ini, kemudian laman post ini silakan teman-teman pilih berita ya. Kalau sudah, silakan diklik. Nah, kalau sudah diklik, harusnya nanti berubahnya di sini ya. Kalau misalnya teman-teman tidak mau menunggu, silakan langsung aja terbitkan ya. Klik terbitkan ini. Kemudian kalau sudah, silakan teman-teman refresh halaman websitenya. Nah, kalau berhasil, maka tampilan kita sudah berubah seperti ini ya. Jadi kita sudah berhasil mengubah tampilan website kita ya. Jadi sudah sama seperti yang ada di demo ini ya, sudah sama, hanya beda gambarnya saja ya. Cuma ini tidak masalah, nanti ini bisa disesuaikan ya. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan instalasi.
Nah, di sini kan harusnya ada menu ya, sama seperti yang ini. Nah, gimana cara nambah menunya? Silakan teman-teman kembali ke WP adminnya. Ini silakan teman-teman klik kembali, kemudian pilih menu ya. Kemudian di sini lokasi menu, silakan teman-teman klik lokasi ya, lihat lokasi. Kemudian navigasinya silakan teman-teman pilih menu ya. Silakan teman-teman pilih menu, kemudian terbitkan ya. Kalau sudah silakan diklik terbitkan. Kalau sudah terbit, silakan teman-teman refresh lagi halaman websitenya. Kalau sudah berhasil maka menu kita akan masuk ke dalam sini ya. Jadi di sini kita sudah berhasil menambah menu kita. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambah menu lain, silakan disesuaikan eh, di pengaturan menu ya. Silakan teman-teman arahkan di WP adminnya, kemudian pengaturan menu. Nah, di sini kita sampai sini kita sudah berhasil ya, sudah berhasil melakukan instalasi WP admin ini ke dalam WordPress ya. Nah, jadi ini sudah sesuai ya, sudah sama dengan demonya. Silakan teman-teman ubah ya, silakan teman-teman customize lagi temanya ya. Isiannya silakan dirubah sesuai dengan informasi yang ada di masjidnya teman-teman ya. Nah, sampai sini saya rasa cukup membantu ya. WP masjid ini sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk diterapkan di masjid kita ya. Jadi ini sangat bermanfaat. Nah, di sini ada juga pengaturan ya, silakan teman-teman klik WP masjid ini. Di sini ada informasi tentang pembuatnya, yaitu dibuat oleh Mas Yayun ya. Ini silakan teman-teman klik Facebooknya, nanti diarahkan ke halaman Facebooknya Mas Yayun ya, yang buat WP masjid ini. Kemudian di sini ada data masjid. Di sini silakan teman-teman sesuaikan, misalnya nama masjidnya adalah Masjid Al Amin Tarakan misalnya ya. Kalau sudah, luas tanahnya ini silakan diisi, alamatnya di mana, kecamatan, sampai dengan seterusnya ya. Kalau sudah, silakan disimpan ya. Silakan disimpan. Kalau sudah disimpan, maka kita boleh refresh ini ya. Di sini kan aslinya Masjid At-Taqwa ya. Kalau saya refresh, maka dia akan berubah menjadi Masjid Al-Amin ya. Harusnya nanti di situ berubahnya Masjid Al-Amin. Nah, di sini sudah berubah ya, Masjid Al-Amin Tarakan seperti itu ya. Kemudian jalan kerikilnya ini nanti boleh diganti, lalu ketua takmirnya ini boleh diganti ya. Jadi data dummy tadi itu sebenarnya adalah data pengganti database ya. Jadi data kita diisi sesuai dengan data dummy atau data sementara ya. Nah, nanti ini tinggal kita rubah-rubah datanya berdasarkan menu-menu yang ada di sini ya. Misalnya kita mau ganti ini ya, di sini gambarnya kita mau ganti. Kita boleh pilih slide gambar. Kemudian nanti di sini silakan teman-teman sesuaikan dengan datanya ya. Misalnya gambar ini saya mau ganti. Nah, kalau sudah, silakan misalnya masjid kecil ini saya mau ganti, silakan diklik ya. Silakan teman-teman klik, kemudian silakan disesuaikan mau diganti judulnya boleh. Misalnya di sini saya mau ganti gambarnya ya. Di sini saya coba hapus dulu, kemudian saya cari gambar, kemudian di sini saya pilih unggah ya. Misalnya di sini saya mau gambarnya itu ada di desktop, kemudian gambar saya mau masjid ini ya, biar sama seperti yang ada di demo. Kalau sudah, silakan diterapkan ya, tetapkan gambar unggulan. Kalau sudah, update ya atau perbarui, silakan teman-teman klik. Kalau sudah berhasil, harusnya di sini ketika saya refresh, maka tampilannya akan sama seperti yang di demo ya. Nah, jadi sampai sini sudah berhasil ya, gambarnya sudah sama seperti ini ya. Nah, jadi cara instalasinya cukup gampang ya. Ini bisa teman-teman terapkan ya, pelan-pelan saja ya. Kalau misalnya mau diubah-ubah, silakan diutak-atik ya, silakan dikunjungi masing-masing menu ini. Teman-teman akan paham sendiri ketika melihat data dummy-nya ya, atau contoh isiannya itu silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, jadi sampai sini kita sudah berhasil melakukan instalasi ya. Jadi kita sudah berhasil mereview sekaligus belajar menggunakan WP masjid ini ya. Jadi sekali lagi, WP masjid ini sangat keren sekali, bisa teman-teman manfaatkan ya. Nah, jadi sampai sini cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.